kalau kita lihat lagi di Yohanes 1, ya kan? Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Theos, ya kan? Firman itu adalah Theos. Itu pun menggunakan Theos. Bahkan di Yohanes 1:14. Dan Theos itu telah menjadi daging, menjadi manusia, kan begitu? Ya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, di sini yang namanya Tuhan menjadi manusia, ini kan yang saya tahu kan kayak di Kristen, di Katolik gitu ya, Pak ya. Mereka Bentar, kan, aku potong dulu, Mbak. Ya. Aku potong dulu. Jadi kalau di Katolik itu kita percaya ya, karena di kredo kita, kredo In Unum Deum Katolik itu Bapa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putra tunggal Tuhan kita, kan gitu. Pak Nugroho ya tentang pernyataannya tadi bahwa Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Pak Nugroho dan Tuhannya Yesus itu berbeda ya, betul ya? Betul. Oh betul, baik, berarti Tuhannya Pak Nugroho bukan Yesus begitu atau bagaimana? Tuhanku Yesus, cuma Yesus kan Tuhannya bukan dia sendiri. Tuhan Yesus itu kan Bapa di surga, gitu. Oh berarti begini, Pak Nugroho menyembah Yesus dan Yesus juga punya sembahan begitu ya? Ya, betul. Darah Theos. Baik, sekali lagi Pak Nugroho, ini saya mohon izin sekali. Iya. Saya sekali lagi izin ke Pak Nugroho ya. Saya izin ya untuk mengabarkan kebenaran narasi Pak Nugroho ini ke segala makhluk ya. Boleh ya Pak ya? Silakan. Baik. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. ini orang kuat. Nah, padahal aku kalau dia menyebut itu kan berarti tak sadar bahwa ini bukan Zeus. Kecuali dia ngomong aku kira, kalau menyebut itu kan berarti pasti bukan. Itu. begini, kalau kita baca dari yang 11 ya, atau dari mundur deh, dari 10-nya deh, itu kan ketika Paulus itu kayak apa? Bermujizat gitu lah ya. Kan ada orang yang nggak bisa berdiri gitu kan, nggak bisa jalan gitu kan. Nah terus di situ kan dari 10-nya itu kan gini, kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Nah, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Jadi mereka kan menyebutnya itu kan karena ada perbuatan yang dia lakukan dulu kan. Nah, setelah mereka bermujizat, kemudian masyarakat di situ mengatakan Paulus dan Barnabas itu jelmaan dewa-dewa yang turun dalam rupa manusia. Paulusnya disebut Zeus. Ini Zeus kan berarti gitu ya kan, kurang lebih gitu kayaknya ya. Ini Zeus. Ini seperti Zeus nih. Ini kayak Zeus gitu. nih gitu kan, disebut Zeus ini. Tapi bukan Zeus kan? Tapi kan ini Barnabas mereka sebut Zeus. Berarti di saat ada Barnabas, mereka bilang Zeus, iya nggak sih? Ya disebut Ini aja, Zeus, tapi kan bukan Zeus. Ini Zeus gitu. Kan mereka sebut Zeus. Disebut itu kita panggil. Kalau disebut itu kita panggil. Kita panggil Zeus. Disebut Zeus, disebut kan
Ya kan, Prabowo disebut presiden kan, Prabowo itu kan presiden. Iya ya kan secara tekstual kan memang disebut ya. Berarti kan Barnabas Iya. itu mereka menyebut Barnabas itu kan Zeus. Dan Ya, mereka tapi menyebut mereka kalau dengan bahasa gitu pasti mereka sadar bahwasanya Barnabas itu bukan Zeus, cuma dia sebut Zeus karena ada tuh bisa bikin orang lumpuh berjalan kan, seperti itu. Mereka Iya, sebut tapi Zeus, bukan Zeus, bukan Zeus. Bukan Barnabas itu adalah Zeus, bukan. Cuma nyebut aja Zeus, menyamakan Iya. menyamakan dengan Zeus. Nah, gitu. mereka menyebut ya kan, menyebut. Ya. Iya, jadi kalau menyebut kayak misalnya ya ada Bang Zuma datang, aku nyebut Bang Zuma itu kan, saya menyebut Bang Zuma Gurunda, Gurunda ya. Berarti kan saya manggil dia kan Gurunda. Ya. Ya, sama halnya kayak Kalau- Barnabas, ya. mereka sebut Zeus, Zeus gitu. Mereka manggilnya Ya, Zeus. cuma Barnabas dan Zeus jelas beda. Barnabas orang, Zeus kan disamakan ya kan dengan Zeus karena berbuat mujizat tadi. Nah, menurut Seperti itu mereka, kira-kira. menurut mereka itu disebut Zeus dan Hermes karena mereka itu menyangka yang di ayat 11-nya tadi kan. Mereka Ya, bisa menyangka ini apa? dan itu. Dewa-dewa telah Dewa turun ke turun. tengah-tengah. Nah, Ya, baik. betul. Nah, mengenai konsep dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini ada kemiripan nggak sih Pak sama Kristen Pak, sama Katolik? Ya, kalau dewa turun, jujur aja kalau dewa itu aku belum pernah lihat. Jadi kalau memang dia turun sebagai manusia ya kita nggak tahu ya. Karena kita kalau ngomong dewa turun sebagai manusia kita harus punya perbandingan. Dewa itu kayak apa sih bentuknya? Manusia kayak apa? Ya kan, sama tidak? Kita Gini. analisa dulu kan. Kalau tidak ada pembandingnya kita nggak mungkin bisa ngomong sama, nggak ada pembandingnya. Gitu. Oke, pembandingnya gini nih. Di dalam Kisah Para Rasul 14:11, di situ kan dikatakan dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Dan dewa-dewa di situ original teksnya Theos. Gitu. Nah, original teksnya Theos ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di Yohanes 1, ya kan? Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos ya kan? Firman itu adalah Theos. Itu pun menggunakan Theos. Bahkan di Yohanes 1:14 dan Theos itu telah menjadi daging, menjadi manusia, kan begitu? Ya firman itu telah menjadi manusia. Nah, di sini yang namanya Tuhan menjadi manusia, ini kan yang saya tahu kan kayak di Kristen, di Katolik gitu ya, Pak ya. Mereka Bentar, kan aku potong dulu Mbak. Iya. Aku potong dulu. Jadi kalau di Katolik itu kita percaya ya, karena di kredo kita, kredo In Unum Deum Katolik itu Bapa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putra tunggal Tuhan kita kan gitu, ya kan. Jadi kalau kita ini orang Katolik yakin dan percaya Yesus itu manusia, Yesus itu utusan. Karena dia sudah ngomong juga kan, saya ini tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak dari Bapa di surga. Infonya kan seperti itu. Yang kedua, pada waktu Yesus disalib, kuserahkan nyawamu kepadamu, kepada Bapa. Kalau serah terima itu kan berarti ada pihak pertama dan pihak kedua kan. Nggak mungkin serah terima cuma sepihak kan, nggak mungkin. Ya kan? Ya kan? Jadi kita percaya Yesus itu manusia, Yesus itu utusan. Cuma orang Katolik itu menuhankan Yesus. Kenapa? Karena kita di Konsili Nikea tahun 325 itu seorang paus pemimpin kita umat Katolik memerintahkan penegasan ketuhanan akan Yesus Kristus, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi, bukan gitu. Dia manusia, dia utusan. Cuma kita tuhankan seorang manusia bernama Yesus Kristus atas perintah paus di Konsili Nikea, begitu. oh, jadi karena konsili Gitu. Nikeanya ya. Betul. Karena kalau Mbak Natal itu di Katolik kan kredo itu kan aku percaya Bapa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus, ya kan? Dan itu kan berarti sambungan. Ya Iya. kan? Nggak ada iman terus aku percaya Yesus pencipta langit dan bumi, ya nggak ada. Nggak ada, Gitu. makanya kayak di Nggak ada. gereja aku dulu juga kan pengakuan iman rasulinya juga kayak gitu ya. Ya kan, dan kan Percaya bukan kepada atau kan? Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Ah, dan anaknya apa Tuhan atau? kita. Pakai dan. Dan atau Dan. Dan kalau dan itu kan Dan. penggabungan dua person yang berbeda kan? Mm-mm. Berarti beda ya. Itu. Berarti kalau di Katolik sendiri ini nggak mengimani ya Tuhan turun dalam rupa manusia itu nggak mengimani ya? Tuhan turun di mana? Tulisan Tuhan turun dalam rupa manusia itu di mana? Nggak ada memang tulisannya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau kita ngomong aku dan Bapa satu, itu bukan berarti
jadi nempel kayak lengket perangko gitu, terus di blender jadi satu, bukan. Pada waktu saya nikah dulu kan juga pastor ngomong, engkau sudah tidak lagi dua melainkan satu. Apakah pada waktu istriku makan terus aku jadi ikut kenyang? Kan ya enggak, aku juga harus makan biar kenyang, begitu. Pada waktu Dwi Tunggal zaman revolusi Soekarno Hatta kan Dwi Tunggal kan dulu, kalau Mbak Natali ikut dengar sejarah, Dwi Tunggal kan Soekarno Hatta kan, maka di proklamasi itu kan atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta kan gitu kan, Dwi Tunggal kan, Dwi Tunggal, ya Dwi kan? Tunggal. Ya kan, pada waktu itu kan gitu revolusi itu loh. Kan bukan berarti Soekarno nambah istri terus Bung Hatta ikut malam pertama kan, ya enggak kan? Dwi Tunggal itu maksudnya kan satu dalam misi, satu dalam tujuan, satu dalam job desk, begitu. Oke, berarti ini kalau dari konsepnya keyakinannya Pak Feby ini yang namanya Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, yang turun yang turun ke dunia ini putranya, Yesus. Putranya, ya, bukan Putranya. Putra itu dalam arti bukan kita harafiah ya. Kayak saya ini ditanya, Nugroho, saya adalah anak bangsa Indonesia, ya kan, putra bangsa Indonesia. Kan aku tanya gitu kan. Tapi pada waktu kita di Dukcapil nama orang tua, nggak mungkin saya ngomong bangsa Indonesia kan, nggak mungkin. Pasti nama orang tua saya. Jadi Yesus waktu di dunia ini dia memang manusia aja gitu. Ya manusia lah. Manusia saja. Lah. Nggak Jadi ada kalau kita embel-embel. Nggak ada embel-embel seperti di Filipi 2:6 itu, dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia gitu, nggak ada. Mengosongkan dirinya itu maksudnya apa tuh? Di Filipi 2. Ya. Kalau Yesus itu manusia, Mbak. Yesus itu manusia utusan dia tuh. Ya, dia Dia manusia. kan udah dan info. Tuhan. Iya, dia kan udah info. Aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dari Papa. Kan seperti itu. Udah info. Nah, coba dari Filipi 2:6-7, Pak. Filipi 2. Ya. Filipi 2. Filipi 2 nomor 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, nah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah itu. Nah, ini Kan udah bagaimana? ngomong tidak disetarakan dengan Allah kan? Dia tidak mau bukan disetarakan dengan Allah, bukan lah. Dia tidak setara dengan Bapa, betul. Dia tidak setara. Betul, memang bukan. Bukan. Terus yang maksudnya mengosongkan diri, ini siapa yang mengosongkan diri? Yang menjadi manusia itu siapa? Kan ada tuh, melainkan telah mengosongkan dirinya. Itu siapa yang mengosongkan dirinya? Mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Wah, ini saya nggak tahu nih. Perlu kajian lagi nih. Saya nggak tahu nih. Baru baca ini nih. Mengosongkan diri. Kalau diri itu berarti kan manusia ya. Ya. Iya kan, nggak mungkin Bapak di situ ngomong. Tapi di situ kan diri itu nggak mungkin. Di situ dirinya itu kan nyanya besar tuh. Nyanya besar di sini nih. Ya. Kalau kita pakai nama diri itu kan berarti badan kan. Diri sendiri kan berarti badan. Secara fisik kan diri. Ya enggak? Ini kalau di sini kemungkinan bukan Bapak di surga ya kalau baca diri gini. Oke. Iya kan? Berarti diri siapa lagi itu yang dimaksud? Ini yang nggak tahu, ini nggak tahu nih, nggak tahu aku. Tahu. Nggak tahu. Kalau kita kan kalau nggak tahu kita nggak bisa muter-muter kan, Iya, nggak kalau tahu. nggak tahu ya nggak bisa dikejar lagi ya. Iya, Ya, jadi nggak bisa lah. Daripada gini Mbak, kalau kita nggak tahu terus kita muter-muter, error jadinya. iya Bohong nanti ketemunya. betul. Kalau nggak tahu memang lebih baik Bohong, jujur kita nggak bohong. tahu ya. Iya, nggak tahu. Daripada Betul. muter-muter nanti bohong. Gitu. Iya, jadi makanya kayak tadi ini aku baca ya, saat aku membaca di Kisah Para Rasul 14:11, di mana di situ kan dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dan di sini saya tuh inget tuh doktrinnya semasa saya Kristen dulu, itu kan didoktrin Tuhan turun dalam rupa manusia, kan gitu. Tuhan datang dalam rupa manusia, kan kayak gitu. Iya. Tuhan itu tidak bisa turun langsung, kan mesti gitu doktrinnya. Tuhan Bapa itu tidak bisa turun langsung ke dunia. Yang ngomong Maka gitu dari siapa, itu, Mbak? Tuhan turun dalam rupa manusia siapa? Kristen, waktu saya Kristen itu Di mana itu infonya, di mana sih, di Bible Oh, ada nggak? kalau di Bible-nya nggak ada. Cuma mereka kalau berarti ngawur. berdasarkan data, gini, sebentar ya. Kalau mereka, saya tanya, di mana datanya Tuhan turun dalam rupa manusia? Memang nggak ada.
Mau dari perjanjian lama, Jadi? perjanjian baru memang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, betul kan? Ya betul. Betul. Nah, tapi mereka sering menggunakan dalil yang di dalam Filipi 2, 6 sampai 7, di mana di situ ada yang mengosongkan diri itu. Nah, tadi Sebentar, kan Mbak, aku saya- potong dulu. Berarti yang ngomong gitu tuh nggak pakai dasar hukum ya, asal ngomong aja. dasarnya itu pakai penjelasan, jadi bukan data tekstual, karena memang data Oh, tekstual itu kan nggak kalau gitu nggak usah ada. dengerin. Kalau gitu Oh, nggak usah dengerin. ya. Yang Tuh, nggak usah, dengerin, nggak usah. Ten, dengerin, Ten. Karena Kalian di bawah kalau kita dengerin, nggak Ten. pakai dasar hukum, contoh nih Mbak Natalia, Mbak Natalia melanggar apa lampu merah, di stop polisi. Mbak Natalia kena tilang 500.000. Pasti Mbak Natalia tanya dasar hukumnya di mana? Ya pokoknya 500.000, nggak mungkin, iya kan? Pasti kan dasar hukumnya melanggar undang-undang lalu lintas nomor sekian-sekian, didenda 500.000, itu dasar hukum. Tapi kalau ngomong nggak ada dasar hukumnya, nggak usah dengerin lah, ngapain? Betul sekali, nggak usah didengerin tuh. Nggak usah. Makanya dulu Kalau nggak ada waktu dasar hukumnya nggak usah. Ngapain? memang kalau secara data memang nggak ada. Jadi memang secara data yang tertulis Tuhan turun dalam rupa manusia memang nggak ada. Tuhan menjadi Nah, ya nggak usah manusia dengerin nggak kayak ada, gitu. Nggak usah dengerin. ya kan? Memang Ya, nggak nggak usah ada dengerin. gitu. Nggak ada Datanya memang datanya. nggak ada. Kalau kita Katolik jelas kok Mbak. Kita Katolik jelas. Yesus manusia, Yesus utusan. Kita menuhankan Yesus, menyembah Yesus karena memang ada dua jawaban. Menuhankan Yesus karena perintah Konsili Nikea satu, yang kedua memang tidak ada larangan. Dilarang menyembah Yesus kan nggak ada. Begitu. Larangan menyembah Yesus tidak ada. Nggak Dalam- ada. Tidak ada. Di dalam Bible. Kalau Yesus mengatakan sembahlah Allah saja dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, itu gimana? Kan hanya Itu bukan kepada Allah kalimat saja. perintah. Itu Oh, kan bukan bukan. bukan larangan. Kalau larangan Padahal sembahlah dilarang, Allah saja. jangan. Itu kan bukan larangan. Kalau larangan pasti Perintah. ada kalimat perintah. Kan itu bukan perintah larangan, bukan. Sembahlah Bapa itu kan bukan kalimat perintah juga. Dimana kan kalimat perintah kan kamu Berarti harus. kalau di saat gini ya, kalau di saat Pak Febri ini ngomong ke istrinya, pergilah dengan saya saja, itu berarti nggak termasuk melarang nggak boleh sama yang lain gitu? Itu kalimat perintah. Pergilah, itu kan kalimat perintah. Iya. Kalau sembahlah Yesus kan Allah ngomong saja. kalau sembahlah Allah saja. Mm-mm. Itu kan sembahlah Allah saja. Di mana itu Mbak ya? Di mana Nih. tuh? Di mana? Aku tunjukin langsung ya Boleh. Di nomor berapa? di Matius. Soalnya kalau kalimat perintah itu kan ada perintahnya. Matius Matius 4:10. 4:10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu maksudnya? Ini udah benar kalau menurut saya ya, ini kan, sudah benar, dan saya sudah melakukannya. Apa sih maksudnya? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tulis, engkau harus menyembah Tuhan. Kan kita koma kan, itu ada komanya kan? Ya. Ya kan? Nah, koma itu kan kita harus tahu dulu yang sebelum kita Menyembah ngomong Tuhan, ke Allah. Allahmu, kan gitu. Nah, kan ada komanya nggak itu? Tuhan koma. Ya. Nah, koma itu kan kita harus terangkan dulu Tuhan itu maksudnya Bentar, siapa ini. sih? Oke. Ada komanya kan? Ini sebenarnya kalau komanya di sini koma menerangkan siapa dia, bukan koma itu ternyata di Siapa Tuhan kan? Ya. Enggak, ini kalau kita Nih. bicara tentang arti tanda baca koma ya. Kita kan harus tanda baca itu harus kita artikan kan. Iya, ini Kalau koma itu koma di sini kan menjelaskan siapa sosok Tuhan ini. ya benar menjelaskan Iya. kan, menjelaskan Iya. Tuhan itu siapa. Iya, Nah, di sini kan gini, sekarang, kan oke, di sini ada gini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan. Ya, engkau Itu harus ada komanya menyembah Mbak. Tuhan. Koma tuh harus berhenti dulu Mbak. Kalau Iya. kita baca koma, ya kan? Tuhan, Iya, Pak. koma. Nah, coba Mbak Natalia sekarang tanya, Tuhan itu siapa? Coba tanya. Tuhan itu siapa? Tuhannya Yesus. Pak Febri siapa?
Yesus. Berarti engkau harus menyembah Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus. Koma. Baru kita lanjut. Allahmu. Coba tanya, Allahku siapa? Bapa di surga. Oh, beda lagi Pencipta langit dan itu. bumi. Berarti di sini bukan menjelaskan keterangan bahwa Allahmu ini adalah Tuhan, itu bukan? Karena koma, karena Waduh. fungsi tanda baca koma, ya kan? Nah, kan Koma ini juga bisa fungsi tanda baca menjelaskan koma. yang dimaksud loh, Pak. Ya itu yang dimaksud Tuhan itu siapa? Bagiku Tuhan itu ya Tuhan Yesus kan, karena aku kan Bukan Tuhannya Allah di Yesus. situ. Ya bukan, kalau Tuhan Waduh. itu Allah ngapain dikasih koma kan? Kan nggak perlu kasih koma. Kalau sama kan nggak perlu kasih koma dong. Kalau yang versi Ya. AYT ini 2018 ini di terjemahan Aduh, lama enggak. pun, di terjemahan lama ini ya, saya bukakan terjemahan lama ya, terjemahan lama nih, TL ya, terjemahan lama. Lalu kata Yesus kepadanya, nyahlah engkau dari sini, hai iblis, karena telah tersurat. Aduh nggak tahu. Aku Hendaklah- soalnya pakai ini Mbak. Hendaklah Kalau engkau. Google nggak ada, nggak tahu. Iya, ini dari Alkitab Sabda juga, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Oh, nggak tahu aku. Hendaklah Silakan. engkau menyembah Allah Tuhanmu dan beribadat hanya kepadanya saja. Nah, Ya, cuma kalau aku kan ditambahin nggak koma pakai itu kan itu. cuma karena EYD-nya aja disempurnakan. Jadi memang lebih disempurnakan untuk menjelaskan Tuhan itu siapa. Kan di sini disambung di sini Tuhannya. Iya, kalau pemahamanku seperti itu, karena fungsi koma itu memisahkan elemen dalam daftar atau perincian dalam suatu kalimat. Memisahkan, berarti kan memisahkan itu suatu hal yang berbeda kan. Berarti Gitu. waktu sebelum TB dicetak, orang-orang pakai yang TL. Ini menyembah Tuhan Allahmu ini menyembah Allah Tuhanmu ini berarti jadi satu. Terus begitu dirubah terjemahannya jadi Nggak TB, tahu tuh jawabannya. Tuhan dan Allah dipecah. Nggak tahu gitu, jadi jawabannya. beda. Aku nggak tahu jawabannya karena yang aku baca seperti itu. Kalau koma mau nggak mau, Nggak tahu kita ya. kan harus ikut. Kan teman-teman Muslim kan selalu ngomong kalau kita diskusi harus sesuai teks yang tertulis, jangan keluar dari teks. Nanti asumsi, kalau kita keluar dari teks kan asumsi. Makanya kan aku selalu pakai teks. Kalau Tuhan koma itu berarti kan memisahkan unsur dalam kalimat. Berarti memisahkan tuh antara Tuhan dan Allah. Di sini dipisahkan kan. Kalau Tuhan dan Allah sama kan nggak mungkin ditulis Tuhan koma Allahmu. Nggak mungkin kan, barang sama kok dipakai koma kan, nggak mungkin. Begitu. Oke, kalau gini gimana? Bentar ya, Gimana aku tuh? bukain data ya. Oke, sambil aku ambil minum dulu, Mbak. Iya. Mbak sering diskusi sama orang Protestan apa gimana? Kenapa? Sering juga diskusi sama teman-teman Oh Protestan iya, kah? sering Atau juga. gimana? Sering juga. Anu, hobi ngamuk-ngamuk apa baik juga? Yang macam-macam sih. Kadang sih ngamuk-ngamuk Oh, gitu. gitu. Tapi kalau dibilang semuanya ngamuk-ngamuk juga enggak, memang tergantung orangnya. Aku juga Nah. mantan Protestan sih. Tapi aku ramah lingkungan. Ya, ini ya Pak ya. Kalau Bapak konsisten Iya. dengan yang namanya koma itu berarti sudah berbeda. Nah, ini akan siapa lagi kalau gitu di sini? Oke, di mana tuh? Nih, Gimana 1 tuh? Tesalonika 5:28. Bentar, Tesalonika 28. Kalau koma itu berbeda ya, menjelaskan orang yang berbeda ya. Tesalonika, bentar. 247. Nomor 3, nomor 28 ya? 5. 1 Tesalonika 5:28. 1 Tesalonika 5:28. Oh 528. Bentar. Ini kok Tesalonika cuma sebentar, aku apa salah baca. Ini kok cuma sampai 3 toh ya. Bentar. Wah, kok beda? Oh ini, 1 ya, 1 Tesalonika. 5. Coba Mbak, agak ke kiri Mbak. Satunya depannya ya. 1 Iya, Tesalonika 5 nomor 28. Oke. 5:28. Oke, Mbak. 1 berarti surat Paulus pertama kepada jemaat di Tesalonika nomor 28. Oh ya, salah tadi bacanya. Salah. 1 Tesalonika. Bentar. 1 Tesalonika 5 nomor 28.
si lalu 243. Nah, 528. Ya, 1 Tesalonika 5:28. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertaimu. Itukah? Iya, ini kan ada komanya nih. Iya. Kalau kayak gini siapa lagi dong Tuhannya? Kasih karena sebentar. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Kalau ini Tuhan kita menyertai kamu, ini berarti kan Bapa di surga, bukan Yesus, bukan? Oh, Tuhannya ada lagi. Karena gitu kan ya. ya kan kalau aku sama Yesus pasti Tuhannya beda karena kita kan agamanya beda begitu. Oh, sebentar gimana Pak? Aku sama Yesus kan beda agama, Tuhannya pasti beda. Kalau Yesus Tuhannya Bapa di surga, kalau aku Tuhannya kan Yesus, seperti itu. Benar kan? Oh, gitu. Oh, jadi beda ya. Beda karena iya, Mbak Natalia sama aku agamanya beda kan? Beda. Kita agamanya. Tuhannya beda nggak? Beda. Beda kan? Beda. Nah, Yesus beragama Yahudi kan? Benar nggak? Ya, terus? Aku Katolik, ya kan? Nah, kan agamanya kan beda kita sama Yesus kan? Kalau Yesus kan Tuhannya Bapa, kalau aku Tuhannya Yesus, seperti itu. Beda kan? Oh, Wajar kan? gitu, Kalau beda beda. agama Tuhannya beda, wajar kan? Wajar. Bener nggak? Nah, itu dia. Wajar. Masuk selesai Iya kan? nih diskusinya gampang ini ya. Oh, ternyata poinnya di situ ternyata memang beda ya. Beda loh, Mbak Natalia nggak tahu ya kalau aku sama Tuhan Yesus tuh beda agamanya. Oh, iya baru tahu nih proyek besar ini, Oh, ternyata Ya kan? beda ya. Nih beda, Yesus beragama Yahudi, aku beragama Katolik. Aku menuhankan Yesus menuhankan Bapa di surga, begitu. Oh, alah. Oh, not direct. Info baru ya. Ini bukan Info baru sih. Sebenarnya bukan info baru. baru. Sebenarnya bukan baru sih. Ya? Memang dari dulu kan Yesus nggak pernah pindah agama. Agamanya ya Yahudi itulah, belum pernah pindah agama lagi. Ya kan? Oke. Kalau di Dari keterangan dulu. Bible, karena dia 8 hari disunat, dia tuh untuk hukum Taurat, ya kan? Berarti kan dia beragama Yahudi itu, ya kan? Kalau aku Katolik, berarti kan agama aku dan Yesus berbeda. Jadi kalau Tuhannya berbeda kan wajar kan? Iya, wajar. Itu dia. Ini di bawah kalian kenapa ketawa kalian? Kalian kenapa ketawa kalian? Aku nggak diajak aja bener ketawa. kan? Kalian ketawa Bener sendiri. kan? Kenapa nih? Bener kan? Bener masuk akal. Iya. Memang Masya tuh Allah. Yesus punya Tuhan. Memang Yesus punya Tuhan, Bapa di surga. Memang kan ada tuh. Aku bersyukur kepadamu, Bapa pencipta Bapa langit dan Tuhan langit dan bumi. Ya Tuhannya beda sama saya kan. Begitu. Mantap. Ini memang Pak Feby ini slow, santun, mencerdaskan juga ternyata ya. Oh, nggak dari Itu kan fakta, Mbak. Itu kan Iya. fakta itu. Bukan kita asumsi, bukan, itu fakta itu. fakta ya. Fakta itu. Oh, fakta tuh. Yang di Kristen di bawah dengerin tuh. Fakta. Masuk Datanya Yesus jelas ya. beragama Katolik ya itu nggak fakta namanya. Itu. Iya, kalau dibilang Yesus masuk Katolik, enggak lah. Yesus nggak pernah pindah agama ya. nggak pernah. Belum ada rekam data atau pergantian status tuh belum ada. Begitu. Iya. Memang gitu ya. Ya begitu Mbak. Jadi Oke. kenapa Tuhan kita berbeda? Ya karena memang agamanya berbeda. Tuhannya Pak Febri dengan Tuhannya Yesus berbeda ya. Beda lah. Agamanya berbeda memang. Ya wajar kan? Iya, wajar. Masuk akal nggak tuh? Masuk kan? akal. Masuk Pak Eko. Proyek baru Gitu kan. memang ini mantap ya. Ayo teman-teman dibantu nih Pak Febnya ini ya. Di apalah ya. Dikasih kopi-kopi, dikasih apa gitu ya. Pak Febrinya ya. Nggak usah. Oh, nggak usah. Kita Kasih ikan goreng, kita ikan cuma goreng, menyampaikan apa yang jadi fakta di dalam keimanan Katolik, seperti itu. Oh iya. Masuk akal. Biar gak ngantuk maksudnya Pak. Tapi kayaknya memang ini orang-orang pada gak ngantuk ini, pada ketawa di bawah ini ya memang ya. Kok ketawa?
Ya itu kan sebenarnya itu bukan info baru ya. Itu kan Oh, bukan info baru info ya? lama yang bukan info lama. Kan Yesus beragama Yahudi kan udah dari dulu kan, belum pernah pindah agama kan dia. Kan saya pun juga Katolik kan, saya juga belum pernah pindah agama selain Katolik. Ya kan? Gitu. Kenapa kok Pak Febri nggak ngikutin ini? Katanya kalau Yesus Yahudi, kenapa kok Pak Febri nggak ngikutin agamanya Yesus yang Yahudi? Nggak ada kolomnya di Indonesia. Oh, nggak ada kolomnya, saudara-saudara. Nggak ada. Di Capil kan nggak ada kolomnya. Agama ada 6 kan. Iya, Islam, iya. Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Kolomnya nggak ada. Gimana? Masa Oh, kita karena ngisi kolom sendiri kan? kolomnya. Sekarang online, Mbak. Kita nggak bisa ngisi sendiri. Gitu. Oh gitu ya. Iya, benar nggak tuh? Kalau online kan kita ngisi sendiri kan nggak bisa. Oh iya iya iya. Berarti kalau ada kolomnya kemungkinan mau ini ya ngikut agamanya Yesus. Ya, bisa jadi kita pertimbangkan. Tapi kan belum ada kolomnya, jadi kita kan nggak mungkin. Oh. Ngisi sendiri pasti invalid, nggak bisa rekam data kalau kita ngisi sendiri kan gitu. Oke, sebentar. Ini coba saya naikkan yang lain ya. Mungkin ada yang mau diskusi juga ya dengan Pak Febri ya. boleh Pak Febri ini dari Katolik ya teman-teman ya. Dari Katolik original ya. Bukan Original. Katolik odong-odong Dan ya. memang yang saya utarakan kan sesuai fakta kan, benar kan? Betul ya. Oke, di sini ada Cak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Muslim ya, Pak ya? Saya orang ketemu pisan, tadi ketok guyonan dulur. Masya Allah. Oh. Ya. Tribunan dulu Pak ya. Febri, Ya. tumben iki enggak iku eling-eling iki di rumah ta iki. Saya di rumah terus. Duduk manis saya. Salah sama Jam 10. Ya, Jadi sama- kita jam 10 mulai kegiatan nonton Netflix. Ya, Wah. aja Pak. Mbak Natali. Iya, silakan Pak. Dari awal saya mulai ikut deketan, udah kenal sama Pak Nugroho. Terima kasih. Jujur. Gitu yang kita tanyakan Oten tuh, jujur ngomong gila nggak ada, cuma asumsi nggak ada, cuma narasi. Dari situ saya salut sama Mas Nugroho, orangnya jujur. Memang nggak ada dia betul kan? Di beberapa dia emang nggak narasikan sendiri seperti yang lainnya. Itu saya salut sama Mas Nugroho, mulai dari dulu kita sudah kenal mungkin Mas Nugroho, iya kan? Nah, salutnya sama itu orangnya jujur, dia nggak internet itu nggak cuma modal congor kalau kita narasi ya. Kalau memang nggak ada di people dia katakan sendiri nggak ada. Betul. Jangan Iya. jangan Ya kalau nggak ada kita ngomong ada nanti kita pusing lah. Bohong ya, jadinya. betul, ngapain disabutin pusing nggak ada memang nggak ada. Oh iya, kalau ngapain. begitu orangnya salut saya juga. Iya, Mas. Terima kasih Pak. Banyak yang kayak saya ini banyak yang kayak saya. Di sini Mas Nugroho, di sini kan kita cuma edukasi, sama-sama kita narasi anak bangsa, pencerahan bukanlah membodohi, intinya kan gitu. Meninggal. Iya dah. Nah, yang salut sama Iya. terus itu. Iya. Kalau memang nggak ada, dia jujur nggak ada. Memang ada kalau gitu. Nanti memang sekarang zaman online, masa kita nulis sendiri, memang nggak ada, mantap Iya. gitu. Iya, Pak Nulis Huda. sendiri. Baik. Udah makasih banyak ya, Pak ya. Ini izin saya mau lanjutkan diskusi dengan saudara-saudara Kristen kita Ya, yang lainnya itu sudah aja, pada Mas hadir Nugroho. ya. Salam Iya. bagi kita terus. Ya, izin. Ya. Ke Surabaya. Ya. Oh ya. J Pak. Ya, makasih Sauda. banyak ya J. Pak Huda. Izin menurunkan ya. Mbak Natali, salam juga, Mbak Natali, mantap. Ya. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Pak. Iya, salam. Shalom, Tuhan Dominic. Yesus memberkati. Ya, salve. Salve ya, Dominic. Tuhan Yesus memberkati Pak Dominik. Dominik, Ya, sabar. Saya mau nyapa dulu yang satunya. Lembah. Ya, Lembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang? Iya, Muslim saya Mbak Gani. Saya enggak lama, sebentar aja. Oke. Saya cuma mau memastikan dulu, kalau saya dikasih waktu saya izin Mbak Iriani. Saya cuma mau memastikan ke Pak Nugroho tadi. Boleh ya pernyataannya? Boleh. Sebentar Silakan, aja. silakan. Boleh. Baik, ini saya memastikan dan minta izin sekalian ke Pak Nugroho ya tentang pernyataannya tadi bahwa Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Pak Nugroho Betul. dan Tuhannya Yesus itu berbeda ya, betul ya? Betul. Oh betul, baik berarti Tuhannya Pak Nugroho bukan Yesus begitu atau bagaimana?
Tuhanku Yesus. Cuma Yesus kan Tuhannya bukan dia sendiri. Tuhan Yesus itu kan Bapa di surga. Begitu. Oh, berarti begini. Pak Nugroho menyembah Yesus dan Yesus juga punya sembahan, begitu ya? Ya, betul. Darah Theos. Baik, sekali lagi Pak Nugroho. Ini saya mohon izin sekali. Iya. Ya, Saya sekali lagi izin ke Pak Nugroho ya. Saya izin ya untuk mengabarkan kebenaran narasi Pak Nugroho ini ke segala makhluk ya. Silakan. Boleh ya Pak ya? Silakan. Baik, Ya. baik. Memang itu faktanya. Memang itu faktanya. Iya. Makanya supaya saya tidak dianggap Oke. nanti memfitnah, saya izin juga ke Pak Enggak. Nugroho. Ya, boleh ya? Boleh. Baik, saya akan boleh. kabarkan kebenaran narasi Pak Nugroho ini ke Boleh. segala makhluk. Baik, terima Boleh. kasih Mbak Iriani. Boleh. Iya, makasih banyak Pak Lembah. Baik, saya izin turun ya. Salam hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Oke, di sini ada Jamie juga ya. Jamie, Kristen ya? Saya Katolik, Mbak. Oh, Katolik. Ya, Oke, Dominik ini juga Katolik ya, Dominik ya? Iya dong Pak. Katolik. Wah, aku dikeroyok Katolik kira. Katolik. Enggak lah, kalau Katolik itu enggak ngeroyok, Mbak. Iya, Katolik tapi itu mah justru senang. kita nggak ada terlalu nganu lah. Kalau Bercanda. Katolik itu karena udah ada magisterium ya sesuai magisterium dan sesuai data fakta seperti itu. Mantap. Iya. Memang ini dari tadi diskusinya sangat senang ya kita ya, diskusinya santun ya kan? Oke ya, karena di sini sudah ada 3 Katolik di sini ya. Gimana Pak Dominik? Ada yang mau disampaikan duluan tadi ya? Tadi kayaknya udah birahi banget pengen bicara tadi. Silakan. Apa yang mau ditanggapi mungkin dari narasinya Pak Dominik dari paroki mana? Pak Dominik, aku paroki Bongsari, Semarang. Paroki Mukun, Flores Manggarai. Oh, Flores Manggarai. Pak Jimmy? Monitor. Saya dari Santa Maria, Subang. Oh, ini Mbak Natal. Contoh kalau kita Katolik tuh yang tadi omongkan Mbak Natalia tadi nyamar jadi Katolik, pernah Katolik tuh nggak bisa. Seperti Nggak itu. bisa ya, Bener nggak nggak Pak bisa. Jimmy sama Pak Dominik? Bener nggak? Nggak bisa ngaku. Nggak bisa kita ngomong aku Katolik padahal bukan. Nggak bisa karena kita punya Iya, paroki. benar sekali karena data Punya payung hukum. Punya kita payung kan hukum. nyambung ke Vatikan sampai ke Vatikan. Data Ah, pengadilan itu dia kita, yang aku ngomong tadi. kematian Jadi kita, kalau pembaptisan kita. betul. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku pernah Katolik, itu dia ditanya parokinya pasti kelimpungan. Pasti ditanya pastor parokinya pasti kelimpungan, bingung dia. Pasti. Gitu. Gitu Itu. ya. Oke. Nggak bisa bohong. Katolik itu nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Iya. Kalaupun memang dari Katolik asli ya memang Katolik di mana-mana di Bang Dominik, Pak Jamie sama-sama nggak ada bahasa roh ya Katoliknya ya. Nah, Nggak ada ya, nggak ada bahasa roh saudara-saudara. Jadi yang itu entah berantah lah ya, karena memang nggak ada ya Katolik bahasa roh ya. Oke, kita lanjut diskusi ya. Ini gimana tadi pernyataan yang sangat proyek besar ini proyek besar. Bang Dominik bisa on cam ya biar lebih seru ya. Pak Baby udah on cam, Pak Jamie silakan di on cam juga dong kameranya. Ya, Sebentar, Mbak. oke. Bang. Mantap. Sebentar. Di mana tuh Bang? Keren bener tuh. Di mana tuh? Pinggir Ini sungai. ya? caranya biar Saya di gede. Malaysia. Aku kenal Bang Dominik nih, kita pernah sering ngobrol nih. Wow. Nah, Tuhan Yesus memberkati Bang. Nih, nabag gua men. Iya, Ini gimana dari ya saya, biar besar semua ya empatnya. Oke lanjut. dari saya ya, saya sependapat dengan Abang Nugroho ya, tidak ada salah, iya, karena memang Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Yesus punya Tuhan, saya sepakat itu, ya. Yesus beragama Yahudi sedangkan kami beragama Katolik. Kami beragama Katolik menyembah kepada Yesus Kristus. Ya. Seperti di Alkitab tertuliskan, ya. Kamu tidak perlu menyembah kepada Allah, cukup kepada aku saja. Kamu sudah menyembah Allah. Kan begitu, Pak? Ya, betul. Iya. Dan iya. Sebentar. Abang Nugroho. Kalau menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa begitu. Iya, sudah menyembah Bapa.
Ya, ketika Filipus itu bertanya kan, Hah? ketika Filipus itu bertanya kepada Yesus, di manakah Bapa itu berada? Tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Lalu jawab Yesus dengan tegas, telah sekian lamanya aku bersama kalian Filipus, masih juga tidak kau mengenal dia. Sekiranya engkau mengenal aku, telah mengenal Allah. Tapi Tadi- Mbak, gimana, Yesus gimana? bukan Allah di surga loh. Yesus bukan pencipta langit dan bumi, bukan Allah di surga yang dimaksud Pak Tommy, bukan ya kan Pak Tommy? Bukan kan? Iya, itu. Contohnya Prabowo sama Gibran, ya kan? Kalau Gibran perintahkan menteri, otomatis kan sama aja menteri itu mentaati Prabowo juga, seperti itu. Tapi kan Gibran bukan Prabowo, seperti itu. Gitu. Mengenai statement Yesus itu Yahudi. Pak Jimmy, salve, Pak Silmi. On cam juga ya, Pak Jemi ya. Oke, bagaimana nih tentang proyek besar yang disampaikan Pak Febi tadi? Sama Proyek besar, ya? sependapat Bang Dominik. Dominik sependapat sama Oh, saya. jadi ternyata memang benar ya Pak Jemi ya. Tuhannya Pak Jemi dengan Tuhannya Yesus itu berbeda. Kalian berbeda agama dengan Yesus ya? Monitor Pak Jimmy, mute-nya dibuka, mute-nya dibuka. Aduh, suara anak kena pen nggak tuh Mbak? Suara pen anak. Nggak, jangan ada anak kecil, jangan suara anak kecil. Kita keluar dulu. Oke, keluar dulu. Jadi gitu Pak Natali. Keimanan Katolik seperti itu, tapi bukan berarti Yesus itu Allah, bukan. Memang kita nyembah Yesus itu sama aja nyembah Bapa. Ya seperti tadi lah. Menteri naati Gibran ya sama aja naati Prabowo kan, begitu. Oke, bagaimana Pak Dominik mengenai tadi itu? Agamanya Pak Dominik dengan agamanya Yesus berbeda. Tuhan yang disembah Benar. Pak Dominik berbeda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Jelas berbeda. Seperti Bang Ya kan? Negro katakan, Bener ya? Wah, bener saudara-saudara. Yesus Bener punya saudara. Tuhan, yaitu Memang Allah Bapa. seperti itu. Oh, Memang seperti itu. Katolik yang itu mantap makanya kita ini ya Allah, yang iya. mantap, Rek. Makanya kita kredo kita itu Bapa pencipta langit dan bumi, ya kan? Dan akan Yesus Kristus, begitu. Oke, sebentar. Coba ini saya sapa dulu ya, Otniel. Ya, shalom. Selamat pagi. Pagi, Halo. dari Deno mana? Kristen, Katolik? Ya, Kristen. Kristen. Nah, Kristen. Gimana nih Kristen nih? Dengar dari bisa on cam dulu ya, Pak Otniel ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita on cam dulu ya. Gimana tadi dengerin statement dari Pak Febi? Dan juga Pak Dominik nih dari Katolik, mereka berdua dari Katolik nih. Dimana Tuhan yang mereka sembah itu adalah Yesus dan Tuhan yang mereka sembah itu Yahudi, sedangkan mereka Katolik, jadi agamanya beda, Tuhannya pun beda. Gimana Pak Otniel? Ya, saya nggak mau menyampuri dengan bagaimana keyakinan seseorang ya. Saya nggak mau. Suaranya coba. Digedein suaranya. Iya, saya nggak mau menghakimi siapapun yang namanya manusia itu. Ya, manusia itu saya nggak bisa menghakimi manusia. Tetapi bagaimana saya untuk meyakini bahwasanya ya, saya itu Kristen, menjadi pengikut Kristus? Ya, saya sesuai dengan Alkitabiah gitu. Oke, kan kalau bilang sesuai dengan Alkitabiah, Pak Febi dengan Pak Dominik pun sama pakai Bible juga. Iya, dari apa pemahaman yang disampaikannya itu kan secara gamblangnya itu kan kita harus mempunyai hikmat dari apa yang harus kita imani. Nah, Pak, ini ada yang bilang nih kalau nggak on cam turunin nih. Wah, gimana ini? Ini diturunin apa nggak nih teman-teman? Coba di komen dulu. Ini diturunin apa dibiarin dia narasi nih? Saya bisa nanti on cam, tapi karena saya baru bangun tidur nggak secepat itu kan, bisa saya mandi dulu gitu kan, saya menghargai teman-teman kan. Oh, ya udah nanti kalau udah mandi baru naik ya. Ya Pak Otniel ya. Oke, baik. Mbak Nanti Natali mungkin aku naik bentar ya. lagi 5 menit lagi mau ada acara mandi dulu dan lain-lain nanti. Mungkin 5 menit lagi turun Pak Oke, Dominik. oke. Ya, siap. Gitu.
Siap, siap. Oke, di sini masih ada lagi ya, yang minta naik yang Kristen-Kristen aja ya. Saya naikin dulu. Ini saya nggak tahu yang Muslim yang mana, yang Kristen mana. Ya, yang Muslim-Muslim permintaannya ditarik dulu ya, yang Muslim-Muslim ya. Aldo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ada yang mau disampaikan? Ini kami lagi diskusi dengan teman-teman yang Kristen dan Katolik Pak. Saya nyimak aja dah di bawah. Oke, izin menurunkan ya Pak ya. Ya, makasih banyak Pak Aldo. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Royal. Ya, selamat pagi. Pagi dari mana? Pagi. Ya, dari Kristen. Selamat Dari pagi, Pak Kristen. Nugroho. Pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, Pagi. Pak. Ini saya dari Protestan ya. Iya, ini akunnya Iya. dia lagi belum bisa on cam ini teman-teman ya. Cuma saya belum biar, Nggak apa-apa, biar dia nggak apa-apa. narasi dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, silakan Pak Royal. Ya, terima kasih. Saya tadi sempat mendengar ya narasi Pak Nugroho ini Ya. bahwa Yesus itu atau Tuhan itu masih punya Tuhan ya. Betul. Gitu ya, Pak. Betul. Ya. Saya ingin minta penjelasan bagaimana Yesus sebagai Tuhan punya Tuhan. Silakan Pak. Oke, ntar aku bukain data dulu ya. Sebenarnya itu juga tidak mengurangi keimanan saya sebagai orang Katolik kok. Yesus punya Tuhan tuh nggak mengurangi juga. Ntar, malah semakin nambah. Betul. Nggak ada kurang. Bentar. Ntar aku tarik dulu ya. Yang Yesus bersyukur kepada langit dan bumi itu bagian mana Mbak ya? Kok lupa juga aku. Itu ya, itu ada Ya, di gini Matius. Pak Nugroho kalau berstatement ya biar tidak menjadi blur Ini. ya. Artinya Bapak harus siap dengan data Pak. Karena kalau Oke, Bapak ini masih aku- mau cari-cari ya, ini. seperti Matius. ini, ya kami bisa bernarasi Matius berapa? bahwa Bapak ini 11:25. belum paham Alkitab gitu loh. Kitab Kristen Bapak belum paham, tapi Bapak berani bernarasi gitu. Dan sekarang saya tanya aja 11:25. Pak, Tuhan Yesus itu kan punya Tuhan. Siapa yang Tuhannya Yesus siapa Pak? Bapak di surga. Bapak Ini yang jelas nih. Bapak di surga, pencipta langit dan bumi. siapa Pak dia? Siapa namanya? Pernamenya siapa? Nggak disebutkan di sini ini ya di Matius nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya engkau sembunyikan. Ya kan? Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhannya Yesus. Langit dan bumi tidak ada nama Pak. Ya ini Bapa Tuhan, ini Bapa pencipta langit dan bumi ini. Ya. Terus Allah itu siapa Pak? Hah? Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Berarti Yesus, Allah Pak. dan Bapa sama ya? Allah dan Bapa sama ya Pak? Sama. Kalau sama gimana Pak? Bapak itu seperti apa? Allah itu apa sih sebenarnya? Kalau di orang Kristen itu Allah itu apa Pak? Apa dia sebutan atau gelar atau apa gitu Pak? Sesuai kitab suci apa dia? Di orang Kristen, aku nggak tahu, aku bukan Kristen. Loh, kau percaya Katolik. Yesus tidak? Katolik percaya Yesus Percaya, Tuhan ya. tidak? Percaya. Oh, jelas percaya dong. Ya, Full Kristen itu percaya artinya apa 100%. Pak? Ya, Kristen Katolik, Anda pengikut Kristus kan? Sebentar Pak Royal, santai dulu. Kalau Pak Ya, santai, Royal santai, ngomong- Pak Royal. Ya, santai. Gantian ya, Pak Royal Begitu, kalau habis jawab tanya aja diam dulu biar bisa yang- dijawab, ya. Pak Royal. Ya, Pak Royal pertanyaan habis tadi tanya diam silakan dulu. jawab dulu lah. Silakan jawab Yang pertanyaan mana? saya. Yang mana dulu? Yang mana nih? Tuhan Yesus punya Tuhan. Silakan buktikan. Betul. Ya, berarti Nah, Tuhan ini- ada dua ya. Tuhan Yang Yesus ngomong Tuhan dan ada- Tuhannya Yesus. Berarti ada dua ya. Ini nggak Iya kan? nyimak Pak Royal nih. Bagi saya Tuhan cuma satu, Tuhan Yesus ya. Bagi saya. Terus Tuhan Coba Yesus dengerin dulu punya lah. Tuhan.
Tuhan dengerin Yesus dulu, itu kan Pak. dia punya Tuhan. Statement Anda kan narasi Anda seperti itu. Pak Royal mau dijawab apa enggak? Mau dijawab enggak Ya, pertanyaannya? silakan dia jawab. Oke, Nah, kalau gitu artinya begini, kalau gitu dia kan- diam dulu. Dia kan bilang Tuhan cuma satu, tapi dia bilang Yesus punya Tuhan. Ya makanya diam dulu, biar didengerin dulu. Ini Pak Feby juga pakai data jawabnya. Jadi dengerin. Oke, Anda silakan. diam dulu Nah, ya. itu data itu yang dia belum kasih, silakan. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak silakan Royal Pak Feby. nggak tahu ya kalau Yesus itu beragama Yahudi, nggak tahu ya? Ya, enggak, jangan ke situ. Saya tanya, yang saya Mas- tanya itu yang Anda jawab. Jangan melebar. Boleh, Bahwa boleh. Yesus itu punya Tuhan. Dan saya tanya, Ya, berarti makanya. Tuhan ada dua, Tuhan Yesus dan Tuhannya Yesus. Berarti dua ya? Sudah Ya. belum aku jawab nih, Ya, jawab, silakan, jawab. Oh, ya, silakan. Oke, Yesus itu beragama Yahudi, berbeda dengan saya beragama Katolik, ya kan? Ya. Berarti kalau Yesus punya Tuhan sendiri, Bapa, ya kan? Sedangkan Tuhan saya Yesus, masalahnya di mana? Kan itu faktanya, Tuhannya Yesus Iya. Bapa. Bapa, Tuhannya Yesus Bapa ya. betul. Tuhannya Anda? Yesus, Tuhannya Katolik Yesus, iya. Oke, itu saya ikut narasi Anda ya. Berarti Boleh. Tuhannya Yesus dan Tuhan Anda beda. Ya beda lah, agamanya beda kok. Mana sih? Loh, kok ketawa? Berarti artinya kata Tuhan ini kan penguasa, Pak. Ya kan? Ya kan? Sebentar, di mana? Ini harus pakai dasar kan? Aku tanya, di mana Iya. tulisan Tuhan itu adalah penguasa di mana di Bible? Ya, Tuhan itu namanya adalah kata penguasa di Tuhan mana? itu- Iya, coba buka KBBI. Di mana? Kata Tuhan itu apa? Pak Royal, KBBI itu Jadi baru begini, ada tahun dengar dulu. Berarti di kolong langit ini ada dua Tuhan ya. Tuhannya Yesus dan Tuhannya Katolik gitu. Gitu ya. Boleh aku jawab dulu, boleh nggak nih? Nah, jawab Boleh silakan. nggak? Nah, itu yang saya tanya, jawab aja dulu. Ini Berarti aku mau Tuhan jawab. Katolik, Iya, itu mau selain dijawab Pak Tuhannya Royal. Yesus. Sabar. Kenapa sih kok marah-marah? Kenapa Ya, sih? kayak gini contohnya tadi Pak Febri saya bilang. Santai. Kalau Katolik biasanya Kenapa santai. sih? Kalau Kristen Oke, aduh, ya. kayak gini biasanya Protestan. Enggak, ini tidak ada data, belum ada data dia bahwa Ya Tuhannya diam Yesus dulu, dia jawab, Anda Tuhannya- diam. Dia sudah bilang tadi Bapa mana datanya dan Tuhannya dia Yesus mana datanya. Sehingga di dunia ini ada dua Tuhan. Katolik punya Tuhan sendiri, Yesus punya Tuhan sendiri. Silakan. Islam juga punya Tuhan sendiri, banyak. Double rap. Nanti kalau mau Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.